Selamat datang di video edukasi kami yang berjudul Overthinking, ketika pikiran tak mau diam. Pernah gak sih kamu merasa capek bukan karena aktivitas, tapi karena isi kepala sendiri yang gak berhenti mikir? Yap, itu yang disebut overthinking. Kondisi saat pikiran muter terus, tanpa henti dan bikin lelah secara mental maupun emosional. Di video ini, kita akan bahas mulai dari apa itu overthinking, kenapa bisa muncul, apa dampaknya, dan tentu saja bagaimana cara kita menghadapinya. Video ini dipersembahkan oleh saya sendiri, Auli Ramadhani, dan rekan-rekan saya yaitu Asih Setiawati, Jihan Nurul Hidayat, Karina Ramadhania. Yuk siapkan diri kamu dan mari kita mulai perjalanan memahami isi kepala yang ribut ini. Udah jam 2 malam, tapi aku gak bisa tidur. Aku khawatir dengan banyak hal. Rasa takut di pikiran aku terus menghantui. Pernah gak sih kamu lagi duduk santai tapi pikiran kamu malah kemana-mana? Tiba-tiba keinget sesuatu yang udah terjadi kemarin dan kamu mulai mikir, coba aja aku bilang hal yang beda, pasti hasilnya gak akan kayak gini. Atau kamu malah mulai membayangkan, gimana ya kalau misalnya nanti gagal, gimana ya kalau misalnya nanti semuanya berantakan. Nah, itu yang disebut dengan overthinking. Overthinking itu kayak kita memutar ulang masa lalu atau nebak-nebak masa depan, tapi dengan cara yang justru bikin hati kita semakin cemas. Secara umum, overthinking ini ada dua bentuk. Yang pertama, ada ruminasi. Ruminasi itu pikiran yang terus kembali ke kejadian masa lalu dan bikin kita terjebak dalam penyesalan. Yang kedua, ada kekhawatiran, yaitu pikiran yang dipenuhi dengan skenario buruk tentang masa depan yang bahkan belum tentu terjadi. Kalau dibiarkan, overthinking bisa bikin kita lelah, bukan cuma pikiran, tapi juga perasaan. Padahal, hal terpenting yang kita butuhkan saat ini adalah hadir di masa yang sekarang, bukan di masa lalu ataupun masa depan. Tapi kalau terus dibiarkan, overthinking bisa berkembang jadi lebih serius loh. Gak cuma bikin kepala pusing, tapi juga bisa memicu stres berkepanjangan, gangguan tidur, bahkan burnout. Lama-lama, kita bisa merasa cemas berlebihan atau jatuh dalam depresi tanpa kita sadari. Dan ternyata, overthinking sering punya akar dari masa lalu. Mungkin kita pernah dimarahi di depan umum, gagal di momen penting, atau tumbuh di lingkungan yang penuh tekanan. Semua pengalaman itu terekam di kepala dan membentuk cara kita berpikir serta bereaksi terhadap dunia. Itulah kenapa kadang hal kecil aja bisa memicu pusaran pikiran yang gak kunjung reda. Kadang kita merasa semua harus segera selesai. Padahal gak semua hal butuh jawaban saat itu juga. Kadang kita cuma butuh berhenti sebentar dan bernapas. Kalau overthinking mulai datang, kamu bisa coba beberapa langkah ini. Pertama, journaling. Tulis semua isi kepala tanpa harus disaring, lepaskan semuanya ke kertas. Kedua, teknik pernapasan 4-4-4-4. Tarik napas 4 detik, tahan, hembuskan, tahan lagi, dan ulangi sampai tubuh terasa tenang. Ketiga, beri jadwal khusus untuk cemas. Kedengarannya memang aneh, tapi ini membantu kita mengatur waktu pikiran boleh ribut. Dan terakhir, konseling. Bicara dengan orang yang tepat bisa bantu membuka simpul-simpul pikiran yang terasa kusut. Overthinking memang gak bisa hilang dalam semalam. Satu langkah kecil hari ini lebih baik daripada terus diam dalam pikiran yang berputar-putar. Mungkin kamu belum bisa kontrol semuanya sekarang, dan itu gak apa-apa. Yang penting, kamu sudah mencoba. Entah itu satu napas, satu tulisan, atau satu obrolan. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Semoga apa yang sudah kami bagikan bisa menjadi teman yang menenangkan saat pikiranmu sedang ramai. Kami dari kelompok 1 pamit, sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Dan ingat, kamu bukan isi pikiranmu,
kamu lebih dari itu.